Afternoon, everyone. Soon we will be starting our first workshop of the event titled Education as a Right, Designing School and Community Actions for Environmental and Civic Literacy. This workshop is done in collaboration with the Habibi Center, and I will be handing over the next segment to Annette, our person in charge for today's workshop. Annette, the floor is yours. Oke, thank you so much Rafael. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat datang di workshop Indonesia Community Education Festival 2026. Senang sekali rasanya bisa ketemu dan belajar bersama Bapak dan Ibu pada siang ini. Mohon izin, karena workshop ini diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, saya akan menggunakan bahasa Indonesia selama seksi berlangsung. Nah, tadi kita sudah menikmati diskusi yang sangat kaya dan sangat seru di sesi panel sebelumnya ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan percakapan diskusi dan diskusi tersebut melalui workshop yang berjudul Education as a Right, Designing Community Actions for Environmental and Civic Literacy, atau Pendidikan sebagai Hak, Merancang Aksi Komunitas untuk Literasi Lingkungan dan Kewarganegaraan dengan The Habibie Center dan Pustaka Kampung Impian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk membuka acara secara resmi, mari kita sambut Rizky Sianjaya selaku Program Officer The Habibie Center dan pemandu acara hari ini. Rizky, the floor is yours. Terima kasih banyak Anet dan selamat siang kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semuanya perkenalkan saya Rizky, Liberty Jaya, boleh Rizky saja, saya Project Officer di Habibie Center. Dan mungkin sedikit ucapan selamat datang dulu. Terima kasih kepada tim ICF yang sudah mengundang kami dan juga partner kami Pustaka Kampung Impian dari Aceh yang sudah terlibat. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada narasumber kita hari ini ada Bu Ramiana Rahman. Beliau ini eh, pendiri pegiat dari Pustaka Kampung Impian dan juga Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Aceh atau disingkatnya TBM Aceh. Dan di sini juga ada Direktur Program dan Pengembangan dari Habibie Center, ada Bu Julia Novrita. Selamat datang, Bu Ami, Bu Julia. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Kak Putri Handayani dan Kak Kasuma yang akan menjadi fasilitator juga kita hari ini. Kedua kakak ini juga dari Pusaka Kampung Impian bersama Bu Ami. Dan sebelum mulai, teman-teman izin mengingatkan agar sesi kita hari ini lancar, nyaman, dan interaktif. Kalau bisa menyalakan kamera dan tolong nonaktifkan mikrofon ketika tidak berbicara. Dan nanti ketika sesi diskusi boleh berpartisipasi secara aktif ya. Dan gambaran untuk workshop kita hari ini, kita akan mulai dengan sedikit kata pembuka dari Bu Julia. Kemudian ada sedikit sharing dari Bu Ami mengenai pengalaman beliau membuat taman baca di Aceh. Dan juga bagaimana beliau em, em, membuat taman baca di daerah-daerah terdampak bencana yang terkait eh, isu lingkungan. Kemudian kita ada break, kita ada foto bersama, kemudian kita akan break isoma, teman-teman boleh izin sholat dulu, kemudian bisa ke toilet juga, bisa mengambil makanan. Setelah itu kita akan ke sesi diskusi di breakout room. Jadi teman-teman boleh sambil makan, boleh santai, intinya di breakout room bisa sambil makan dan kita diskusi santai. Nanti di ruangan akan dipandu satu fasilitator dan nanti para peserta boleh mengisi juga lembaran workshop Canvas yang sudah dibuat, nanti akan dipandu oleh fasilitator. Kemudian nanti semuanya akan balik ke main room. Di main room nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Presentasinya kurang lebih selama 3 menit, jadi singkat saja. Nanti fasilitator akan bantu memilih satu atau dua orang yang akan presentasi. Kemudian kita akan diskusi singkat 2 menit aja. Tapi selama mereka presentasi, teman-teman dari kelompok lain bisa juga ngobrol di chat box. Jadi dipersilakan agar maksimal karena mengingat keterbatasan waktu. Kemudian kita akan tutup dan boleh lanjut ke panel berikutnya. Begitu teman-teman. Nah, tanpa menunggu lama lagi, saya ingin menyambut Bu Julia. Bu Julia selaku Direktur Program dan Pengembangan di Habibie Center. Boleh memberikan kata-kata sambutan. Bu Julia, saya persilakan. Oke, ini bersamaan dengan suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa berada di sini ya bersama teman-teman semua. It's really a surprise ya, kita bisa ramai sekali peminatnya. Alhamdulillah, it's really an honor. Di sini saya ingin berterima kasih terlebih dahulu ini kepada teman-teman rekan-rekan IIER ya, Education Reform yang sudah berhasil, I would say, di ini ya menyelenggarakan event ini. Dan hari ini kita akan mengadakan workshop yang sebenarnya kalau tema pendidikan, tema yang ini ya conference kita ini itu a celebration of learning from, by, and for the people. Dan ini sebenarnya luar biasa sekali tema ini. Karena di sini mengingatkan kita bahwa pembelajaran itu tidak hanya berlangsung di dalam kelas gitu ya, pendidikan formal, tapi pengetahuan itu lahir dan berkembang itu melalui interaksi. Jadi lahir dari pengalaman masyarakat, berkembang melalui interaksi antar sesama, dan pada akhirnya harus memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Jadi pembelajaran itu, prosesnya itu haruslah partisipatif, inklusif, dan terus berlangsung sepanjang hayat. Dan ini sebenarnya sudah tercermin dari diskusi-diskusi sebelumnya. Sebagai ini ya dari Habibie Center sendiri yang kita promote democracy and human rights. Nah, di sini saya ingin menyoroti pentingnya kemampuan berpikir kritis. Karena berpikir kritis ini bukan sekadar keterampilan akademik, tapi juga fondasi bagi kehidupan yang demokratis. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu mengajukan pertanyaan, menilai informasi secara cermat, memahami berbagai perspektif, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kemampuan berpikir kritis tumbuh, maka partisipasi masyarakat menjadi lebih bermakna. Ketika partisipasi dan inklusi semakin kuat, kita dapat melihat dinamika sosial yang sehat dalam masyarakat. Beragam suara memperoleh ruang untuk didengar, berbagai kelompok dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan kepentingan publik dapat diperjuangkan secara lebih adil. Partisipasi dan inklusi yang kuat ini juga berperan penting dalam memoderasi kekuasaan dan kontrol. Melalui keterlibatan warga yang aktif dan kritis, demokrasi menciptakan mekanisme akuntabilitas yang membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan publik itu tetap berpihak pada kepentingan bersama. Nah, pada akhirnya semua ini berkaitan erat dengan agenda keberlanjutan. Yang tema kita di sini yaitu tentang literasi lingkungan ya. Jadi tantangan lingkungan yang kita hadapi saat ini itu tidak dapat diselesaikan hanya melalui teknologi atau regulasi. Kita membutuhkan masyarakat yang memiliki literasi lingkungan, yang memahami hubungan antara aktivitas manusia, tata kelola, dan keberlanjutan ekosistem. Karena itu literasi lingkungan sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang pengetahuan mengenai alam, tetapi juga tentang kemampuan warga untuk berpartisipasi, berpikir kritis, dan mengambil peran dalam menjaga masa depan bersama. Jadi dalam workshop ini saya berharap ini menjadi ruang belajar yang terbuka, tempat kita saling berbagi pengalaman, mempertukarkan gagasan, dan membangun pemahaman bersama bagaimana pendidikan, demokrasi, partisipasi, dan literasi lingkungan itu dapat saling memperkuat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Jadi di sini kita melihat gerakan-gerakan literasi yang dilakukan teman-teman itu haruslah mempromosikan demokrasi. Karena demokrasi seperti yang saya sampaikan tadi itu akan mendorong partisipasi, inklusi, yang itu akan membuat kita secara masyarakat semakin kuat. Dan di sini sangat penting sekali untuk melihat development ya, pembangunan itu dengan kacamata yang berbeda, which is dengan adanya kita tahu sekarang krisis lingkungan itu yang semakin kritis. Jadi ke depan ini secara bersama kita definisikan what do we mean by development and then how we gonna create that with our next generation. Demikian ini ya dua patah kata ini to welcoming and hopefully it can trigger diskusi kita nanti di workshop.
Terima kasih banyak kembali nih kepada teman-teman di Education Reform, semua narasumber, semua rekan-rekan yang berpartisipasi di sini, terutama juga ini The Habibie Center bersama dengan Rumah Relawan Remaja gitu ya, sudah siap untuk kita memfasilitasi proses workshop ini. Saya kembalikan ke Rizky, selamat berdiskusi dan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Juli atas kata-kata sambutannya. Mungkin teman-teman nanti ketika diskusi berlangsung seperti arahan Bu Juli, silakan diskusi bebas. Kita akan mengumpulkan aspirasi dan juga pandangan-pandangan rakyat mengenai penguatan literasi hari ini. Dan untuk membantu memberikan sedikit pandangan nanti ketika berdiskusi di breakout room, saya ingin mengundang Bu Ami. Bu Ami adalah pegiat dari Pustaka Kampung Impian, teman-teman. Mereka berkecimpung di bukan sektor, berkecimpung di aspirasi bahwa anak-anak perlu dibantu untuk mengembangkan minat dan juga kemampuan literasi mereka. Jadi setelah ini Bu Ami akan sharing. Bu Ami, saya akan bantu share screen. Boleh, saya persilakan. Baik, makasih Mas Rizky. Apa suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat dan salam semangat dari tanah Aceh besar yang agak terik, tapi di sekitar saya banyak pohon yang rindang. Jadi tetap terasa hangat. Ya, sebelum saya berbagi sedikit praktik yang saya dan Kak Uma, Kak Putri, dan teman-teman lakukan di Pustaka Kampung Impian, salah satu taman baca masyarakat di Aceh, saya ingin menyapa dulu dan mengucapkan selamat untuk Education Reform, untuk agenda yang luar biasa ini, dan tentunya menjadi ruang belajar yang sangat insightful buat semua yang ikut terlibat, dan juga terima kasih untuk seluruh panitia ICEF yang menyelenggarakan ini, dan juga tentunya partner kami dari The Habibie Center dan Bapak Ibu rekan pegiat pendidikan baik formal maupun non formal dan seluruh peserta yang hadir di sini untuk belajar dan saling berbagi wawasan. Ya, jadi tadi saya udah disebut beberapa kali, saya biasanya disapa Ami, dan saya salah satu penggerak dari salah satu taman baca di Aceh Besar namanya Pustaka Kampung Impian, dan ini beberapa praktik yang kemudian kami ingin bagikan apa yang sudah kami jalani sejak 2013 hingga kemudian sampai di titik ini. Sebagian besar program adalah program kecil, sebagiannya juga adalah program-program besar, tapi yang paling penting adalah konsistensi hingga kita semakin memahami bahwa literasi bukan hanya sekedar baca, tulis, hitung, tapi lebih dari itu seperti yang Bu Julia paparkan tadi di pembuka, bagaimana literasi sebenarnya pada akhirnya membawa orang-orang pada kemandirian, keberdayaan, kemampuan untuk berpikir kritis hingga memiliki kontrol sosial gitu. Nah, ini salah satu lokasi Pustaka Kampung Impian di daerah Aceh Tamiang, tepatnya di Desa Balingkarang yang di 2025 kemarin hanyut ya bersama rumah-rumah warga sekitar. Dan ya, jadi sekedar gambaran, Pustaka Kampung Impian itu ada di beberapa lokasi di Aceh dan mostly di daerah-daerah terpencil. Kalau yang ada di gambar ini adalah salah satu lokasi pustaka kami. Kalau dari kota Banda Aceh itu 12 jam, 10 sampai 12 jam jalur darat, lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan menyeberangi sungai menggunakan rakit. Barulah di setahun terakhir ada jembatan, tapi kemudian karena banjir tadi di November 2025 jembatan juga itu hancur. Dan jadi sebagai gambaran Pustaka Kampung Impian ini bergerak di lokasi-lokasi yang kebanyakan adalah daerah-daerah yang memang terpencil atau jauh dari pusat kota. Boleh salin dia selanjutnya, slide selanjutnya, Mas Rizky? Mas Rizky apa? Ya, oke. Nah,
Jadi Pustaka Kampung Impian tadi saya bahasakan, kami mulai dari 2013. Ini adalah salah satu program yayasan kami. Yayasan kami namanya Rumah Relawan Remaja. Program taman bacanya kita namai Pustaka Kampung Impian. Kemudian di 2016 setelah sebelumnya kita bergerak dengan membawa buku atau mobile library dari satu tempat ke tempat lain hingga kemudian kita berinisiatif membuat program yang lebih sustain. Yang kemudian di 2016 kita rubah namanya yang dulunya Pustaka Damai, kemudian menjadi Pustaka Kampung Impian di 2016. Nah, sejak itu kita berada di beberapa lokasi, tadi satu di Aceh Tamiang, terus yang pernah ke Aceh Besar kita ada 2 lokasi, satu di daerah Pulau dan di daerah lain ada namanya daerah Aceh Selatan, itu di kaki Gunung Loser. Jaringan internet dan jaringan telepon juga nggak ada di situ, kita harus menyeberangi sungai sampai 2,5 jam. Baru tiba di desa lokasi pustaka kami. Jadi program-program dasar yang kami lakukan tentunya tidak terlepas dari literasi dasar, yaitu literasi baca, tulis, karena salah satu kondisi awal yang kami temui saat bergerak ke desa-desa adalah saat itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, anak usia kelas 5 SD, kelas 6 SD banyak yang belum lancar membaca. Ini mungkin saya tadi lihat beberapa beberapa organisasi, beberapa komunitas banyak yang bergerak juga di literasi, bahkan ada yang dari taman baca, dan di situ salah satu ikhtiar kita tentunya bagaimana menghadirkan akses buku, bagaimana menghadirkan akses pendidikan yang menyenangkan, yang berpihak pada anak, dan itu juga yang kami lakukan, kami terus upayakan di Pustaka Kampung Impian. Nah, realitasnya tentu bergerak yang tadi, bergerak dari belum mampunya banyak anak pada saat itu untuk membaca, hingga kemudian kita menghadirkan program membaca. Teringat waktu itu Kak Uma sampai pakai, ada seorang anak yang udah besar usia SMP di daerah Aceh Tengah, dia malu untuk belajar bersama anak-anak karena yang waktu itu rata-rata anak-anak usia SD ya untuk belajar baca tulis, dan dia sudah usia SMP. Hingga kemudian dia datang, sayang dokumentasinya saya tidak di sini ya, saya tidak cantumkan. Dan saat itu dengan bercahayakan center dia belajar bersama Kak Uma. Nah, itu akses belajar yang coba kita hadirkan sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga anak-anak terbiasa dekat dengan huruf, terbiasa dengan buku, karena realitas yang kami temui anak-anak belum terbiasa membaca. Terus semakin bergerak, kita semakin melihat bahwa kesadaran lingkungan masih sangat rendah. Jangankan kita menemui kondisi ini di kota Banda Aceh misalnya, kalau kami di Aceh, pun di desa-desa demikian juga. Kesadaran untuk menjaga lingkungan yang begitu asri itu masih sangat rendah. Dan juga tentunya tidak banyak ruang bagi anak untuk berpartisipasi. Sehingga cara-cara yang kami lakukan selain dengan buku, kami menghadirkan lingkungan yang kaya teks seperti ini kayu yang kami pungut di pinggir pantai, dan kemudian oleh para relawan membuatnya sedemikian apik sehingga secara tidak langsung setiap hari orang-orang yang datang pustaka kami bisa melihat bahwa oh, sampah plastik ini terurai sekian ratus tahun, jenis kertas ini sekian tahun baru akan terurai. Itu cara kami menciptakan lingkungan yang kaya teks. Next. Selanjutnya. Nah, kami menyadari secara umum tentunya bahwa pendidikan adalah hak, dan saya juga merasa bahwa Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di sini punya pemikiran dan juga pandangan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak dan berkembang, dan kita punya keinginan untuk bagaimana anak-anak tersebut mendapatkan haknya. Sayangnya di kenyataan kita masih menemui banyak anak yang belum mendapatkan hak pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Padahal secara konsesi global, nasional kita sudah dapat ya. Coba di slide selanjutnya, ini bisa dilihat di undang-undang di selanjutnya, Mas. Ya, di Undang-Undang Dasar kita, kemudian di Undang-Undang Sisdiknas di nomor 20 tahun, dan berbagai konsesi global menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pendidikannya. Namun pada kenyataannya nanti Bapak Ibu bisa saling share di breakout room dan bisa saling menceritakan masalah dan juga hal-hal konkret yang sudah dilakukan. Jangan permasalahan ini kecil, segala hal kebaikan meskipun kecil itu tentunya akan sangat berdampak dan berarti. Ini di slide sebelumnya, Mas.
karena peran kita tadi saya bukan sebelumnya tadi. Ya, peran kita dan yang kami lakukan di Pustaka Kampung Impian adalah kemudian menghadirkan ruang belajar alternatif. Karena setelah melihat masalah tadi, kita membawa buku akhirnya, membuka ruang-ruang diskusi bersama masyarakat dan menghubungkan literasi dengan kehidupan sehari-hari. Terkadang kondisi cuaca misalnya menyebabkan kami sulit menyeberangi sungai, tapi kemudian kita mencari cara untuk bagaimana agar buku-buku tersebut, agar ruang diskusi tersebut bisa hadir di tengah masyarakat. Yap, selanjutnya setelah undang-undang tadi, Mas, ya ini. Jadi ini model pendekatan yang kita lakukan di Aceh, bagaimana menempatkan masyarakat, apalagi anak-anak yang kami banyak berkegiatan sebagai sumber belajar utama. Kita bukan datang, meskipun para relawan ini mostly ada yang alumni S1, bahkan alumni S2, tapi ketika kita sudah berada di masyarakat, down to earth adalah kunci. Karena masyarakat adalah sumber belajar utama. Justru ketika kita berada di desa-desa, di daerah-daerah yang jauh dari pelosok, kita banyak belajar tentang foraging atau meramban, tentang tanaman-tanaman yang begitu bermanfaat, dan banyak hal yang justru kita pelajari. Next. Jadi pendekatan partisipatif yang terus kami lakukan, dan anak-anak tadi dan masyarakat sebagai aktor utama. Kami relawan sebagai fasilitator. Ini salah satu Festival Pustaka Kampung Impian yang rutin kami lakukan tahun ini, dokumentasi tahun 2024. Di belakangnya itu backdrop yang ditulis tangan oleh para relawan, bagaimana pendidikan menghasilkan kemampuan berpikir kritis atau kesadaran kritis. Nah, ini tentu menjadi salah satu pertanyaan-pertanyaan mendasar ketika kita melakukan program yang dibahasakan oleh Bu Julia tadi di pembuka ya. Nah, ini dokumentasi saya bersama masyarakat di beberapa desa yang hadir saat festival. Jadi intinya anak-anak dan masyarakat terus kita libatkan sebagai aktor utama, bukan sebagai subjek penerima manfaat. Yap, selanjutnya. Karena perubahan terjadi karena kita lakukan bersama. Kita datang dengan berbagai ilmu mungkin, tapi mereka juga punya ilmu yang perlu kita ketahui, perlu kita dukung. Dan ketika terjadi kolaborasi pengetahuan, saling transfer pengetahuan di taman baca kita atau di lingkungan kita yang kita datangi, itu kemudian ada perubahan-perubahan yang kita lihat. Kalau di kami, perubahan-perubahan yang kami lihat, dalam perjalanan kami, misalnya anak-anak kecil, anak-anak yang seharusnya sudah bisa membaca, akhirnya bisa membaca. Anak-anak yang dulu masih jauh dari akses buku, karena kita rutin datang dan ada pustaka di sana, mereka punya akses untuk membuka buku, meminjam buku yang di Aceh sebagai bagian barat Indonesia ya, buku lebih mahal daripada yang ada di Pulau Jawa misalnya. Dan kehadiran buku-buku itu adalah sesuatu yang begitu mewah. Dan kemudian dari buku-buku itu ada yang kemudian belajar tentang pertanian organik, ada yang kemudian mau belajar bagaimana seorang ibu bisa membacakan buku buat anaknya. Nah, perubahan-perubahan ini yang kemudian kita harapkan bisa terus ada sehingga bisa menghadirkan sosok-sosok di desa-desa mereka, di tempat-tempat mereka, sosok-sosok yang berpikir kritis tadi hingga kemudian berdaya. Next. Nah, ini contoh beberapa dokumentasi. Tadi ini Kak Putri ya dengan anak-anak berkegiatan bersama. Kalau nggak salah ini lagi belajar sains, dan di satu sisi sebelahnya tadi hasil pelajaran bersama tentang bagaimana tanaman-tanaman tradisional merupakan obat yang mungkin tidak kita ketahui sebagai orang yang mungkin tidak paham akan itu, tapi di desa-desa lokasi kami berkegiatan, akhirnya kami tahu, oh, daun ini ternyata bisa buat ini, dan bisa menghadirkan pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Next. Nah, jadi pelajaran penting yang sudah kami lalui bahwa perubahan tidak instan dan setiap aksi itu berarti. Terkadang baru aja kemarin saya menerima curhatan dari seorang perwakilan komunitas yang merasa bahwa kegiatan kami masih sangat kecil, Bu. Tapi lalu kemudian saya langsung respon bahwa tidak ada gerakan baik yang serta-merta dinilai kecil. Semua itu berarti. Karena dari aksi-aksi kecil itu
yang kemudian konsisten dan kemudian akan membawa dampak. Dan anak-anak ya salah satu yang kita temani berkegiatan adalah anak-anak. Anak-anak juga merupakan agen perubahan dan lagi komunitas adalah kunci keberlanjutan. Di situ tadi di slide sebelumnya aktor utama ya. Jadi di desa-desa lokasi kami berkegiatan, kami mulai dari hal kecil. Nah, nanti di breakout room, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian bisa saling sharing. Nanti mungkin bisa mengambil dari sekolahnya, tempat berkegiatan, atau taman bacanya, atau komunitas tempat berkegiatannya gitu. Nah, ini salah satu kegiatan yang kami lakukan dalam mengolah plastik. Kita membuat spanduk dari plastik bekas karena kalau di komunitas kami plastik itu kita tidak bakar ya, kita olah, kita jadikan ekobrik atau kita jadikan sesuatu yang bisa berguna kembali gitu. Dan ini kita sharingkan ke anak-anak, ke ibu-ibu gitu. Jadi sesuai dengan konteks di mana kita berada sehingga mengetahui masalah apa yang kita temukan dan kita mencari solusi bersama. Selanjutnya, ops, ini udah terakhir ternyata. Ini saya lagi berdrama setelah sebelumnya rekan saya membacakan buku tentang cita-cita penyelamat bumi. Mungkin ada salah satu apa yang pernah baca buku ini salah satu rekomen ya. Bukan saya rekomendasikan buku anak dan banyak banget buku anak yang sangat menginspirasi bagaimana menjadi orang yang mencintai bumi. Dan buku juga menjadi sumber utama yang kita gunakan selain berbagai sumber lainnya untuk belajar bersama bagaimana menjaga bumi ini. Karena pada akhirnya yang tadi literasi dan lingkungan saling berkait. Literasi juga hal-hal terkait lingkungan juga di Pustaka Kampung Impian menjadi topik dalam berbagai konten-konten kelas-kelas di pustaka kami. Karena kami percaya bahwa pada akhirnya literasi akan menumbuhkan pemikiran kritis ketika kita banyak membahas tentang lingkungan di pustaka kita atau di taman baca kita atau di sekolah kita atau di komunitas kita, itu akan terus menumbuhkan pemikiran-pemikiran kita tentang bagaimana lingkungan yang lestari, bagaimana saya sebagai individu, saya sebagai bagian dari komunitas yang punya pendidikan bisa mengambil peran maksimal, dan bagaimana saya memberdayakan orang-orang di sekitar saya untuk berpikir kritis. Hingga kemudian jika terjadi sesuatu, dia bisa menjadi aktor untuk melawan jika itu perlu dilawan. Nah, dari pemikiran kritis ini harapannya tentunya masyarakat juga yang kita ajak berkegiatan bersama atau yang kita fasilitasi berpikir mencari berbagai alternatif. Karena orang yang literat itu dia akan punya banyak alternatif. Tidak bisa ini, bisa ini. Tapi kemudian yang tentunya bermanfaat dan berujung pada ujungnya demokrasi ya. Ini nilai THC banget ya. Demokrasi yang berkeadilan. Jadi terus berjuang mengambil peran dari pengembangan literasi dimulai dari lingkungan terkecil kita, lingkungan yang bisa lingkungan kendali kita, dan kemudian terus mempublikasikan apa yang sudah kita lakukan, terus menyuarakan sehingga kemudian bisa menjadi inspirasi dan orang bisa mengambil manfaat dari itu dan bahkan bisa mereplikasi apa yang sudah kita lakukan. Sekian dari saya, nanti mungkin lagi-lagi ya, nanti Mas Rizky dan teman-teman fasilitator akan lebih banyak saling menggali nih nanti di breakout room-nya, masalah yang dihadapi di lingkungan masing-masing, hingga kemudian kira-kira apa nih ya dengan kemampuan saya bisa lakukan untuk sekolah saya atau komunitas saya gitu. Ya, sekian saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima Tetap kasih banyak semangat. Bu Ami, sangat-sangat insightful. Semoga teman-teman pun terinspirasi ya untuk memulai aksinya sendiri ya Bu. Karena sekarang Indonesia rada darurat literasi ya. Jadi kita butuh banyak sekali usaha-usaha dari level bawah. Karena walaupun kecil, apabila banyak hasilnya akan berdampak tentunya Bu. Teman-teman Absolutely. sekalian, karena Bu Ami ada eh, komitmen lain sebelum jam 1, jadi kita akan foto bersama dulu. Teman-teman semuanya boleh on cam dulu. Kepada panitia boleh siap-siap untuk gali reviewnya, ya.
Mungkin kita berikan sekitaran 20 detik. Kita akan foto semua slide satu persatu. Nanti saya akan bantu pimpin sesi fotonya. Teman-teman boleh on cam dulu bagi yang bisa on cam. Setelah ini sekedar pengumuman juga. Setelah ini kita akan isoma sebentar. Teman-teman boleh sholat. Sisanya boleh stay dulu di Zoom. Setelah itu kita akan mulai dengan sesi diskusi. Boleh kita tunggu mungkin 10 detik lagi. Ya, boleh on cam. Siapkan wajah dengan baik teman-teman karena kita akan foto bersama dulu. Kita masih tunggu 5 detik lagi. Boleh kita mulai ya. Untuk panitia sudah siap untuk dokumentasinya. Saya akan bantu lead. Jadi untuk slide pertama dalam hitungan ketiga boleh siapkan gayanya yang paling manis teman-teman. Boleh senyum. Apalagi ini hari Sabtu teman-teman berikan senyum paling lebarnya. Baik. Untuk slide pertama dan hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi memastikan saja untuk slide 1. 1, 2, 3. Baik, untuk tim panitia kita ke slide kedua. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, sekali lagi, 1, 2, 3. Teman-teman yang sabar ya, kita ada 4 slide. Slide ketiga, untuk panitia boleh siap-siap dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir, sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir, untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, tim panitia udah aman? Boleh berikan jempolnya? Udah aman semua? Oke, baik, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mendengarkan kata pembuka dari Bu Julia mewakili Habibie Center dan juga dari Bu Ami sedikit pemantik dari pengalaman-pengalaman beliau yang luar biasa bagi untuk workshop kita nanti. Untuk sekarang kita ada break 15 menit, berarti sampai 12.36 kurang lebih atau 12.35. Teman-teman boleh sholat dulu, boleh siap-siap ambil makan, minum ke toilet. Kita akan lanjut di jam 12.35 atau 36 langsung mulai diskusi ke breakout room. Baik, teman-teman boleh off cam saja, tidak perlu meninggalkan Zoom. Bagi sisanya mungkin yang tidak melakukan ibadah sholat, boleh stay saja, boleh ke toilet, istirahat sebentar 15 menit. Terima kasih semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali. Bagi yang sudah hadir, boleh on cam lagi apabila sudah berada di Zoom kembali. Untuk teman-teman yang lain, selagi kita menunggu semuanya selesai bersiap-siap kembali, saya izin mengingatkan beberapa hal aja agar diskusi kita hari ini bisa maksimal. Jadi teman-teman diskusinya akan dilakukan selama 35 menit. Nanti ada yang namanya workshop Canvas, itu adalah dokumen PPT yang disiapkan oleh panitia agar diskusinya bisa terarah. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dibagi ke dalam ruangan-ruangan breakout room. Di dalam masing-masing breakout room akan ada satu fasilitator yang akan membantu jalannya diskusi dan juga akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi dokumen PPT tersebut. Nanti di dokumen PPT-nya di awalnya ada nama fasilitatornya ya, jangan sampai kebalik. Dan diskusinya akan 35 menit. Setelah itu kita akan kembali ke main room untuk eh, presentasi masing-masing grup. Jadi masing-masing grup akan ada waktu 5 menit, 3 menitnya untuk secara singkat menyampaikan hasil diskusi dari PPT tersebut. Jadi boleh share screen langsung. Jadi dari pesertanya atau bisa dibantu fasilitator nanti tektokan saja koordinasi. Kemudian ada 2 menitnya saya akan bantu mempersilahkan hadirin yang lain untuk diskusi dengan tim. Jadi nanti selama tim tersebut presentasi, mereka hadirin lain bisa mengetik pertanyaan ataupun komentar di chat box begitu.
Jadi ada timbal balik, ada diskusi interaksi antara semua kelompok yang hadir begitu. Dan nanti untuk presentasi, fasilitator akan bantu memilihkan 1 sampai 2 orang untuk presentasi. Dan temanya kurang lebih mengenai bagaimana memulai aksi program penguatan literasi di kelompok masing-masing, di komunitas masing-masing, Bapak Ibu. Jadi saya ingin menanyakan dulu kepada panitia apakah semuanya sudah siap? Bapak Ibu Siap. akan dibagi ke dalam breakout room. Oh, sudah ya. Ya, Baik. em, jadi akan dibagi, akan di-assign di breakout room sekarang. Nanti setelah itu mungkin fasilitatornya akan dipindahkan kalau misalnya takutnya apa ada 2 fasilitator yang di satu room dan lain-lain. Jadi nanti em, ya pokoknya kayak gitu. Ya, buat Kak Uma, Kak Putri, berarti nanti kalau ada yang sampai satu grup, boleh pindah. Ya, Ya. karena ini otomatis Oke. kebagi. Oke. Baik. Bapak Ibu, Aku selamat bagi sekarang ya. berdiskusi. Ya, Ya. selagi menunggu yang lain langsung join lagi, Bapak Ibu saya izin informasikan kita akan segera langsung ke bagian presentasi. Jadi di sini kurang lebih ada presentasi 3 menit aja. Nanti selama orang yang presentasi menjelaskan eh, workshop kanvasnya, yang lain bisa langsung memberikan pertanyaan ataupun responnya di chat box. Walaupun nggak apa-apa. Kita sharing-sharing informasi saja, kita bagi-bagi ilmu saja. Mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu panitia sekalian, karena kelompok saya itu saya yang presentasi, saya izin maju duluan ya. Boleh ya, Anet? Mana Kak Anetnya? Boleh, Boleh. boleh, boleh. Oke, Boleh. biar habis itu saya fokus di di kelompok yang lain. Saya izin share screen dulu. Karena bukan saya ngobrol untuk Anet, ini apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, oke. Rizky. Thank you. Baik Bapak Ibu, jadi untuk Q&A eh, nanti rekan-rekan saya Bapak Ibu di room saya yang menjawab, tapi saya akan bantu jelaskan. Ini saya pasang timer dulu 3 menit. Baik, Bapak Ibu kami tadi diskusi banyak hal, tapi kami mengambil judul inklusivitas kunci peningkatan kompetensi literasi masa kini karena kami banyak membahas soal yang namanya inklusi. Jadi kami diskusi pertama mengenai pandangan dulu dan yang sekarang mengenai merancang program penguatan literasi komunitas. Ini banyak banget, tapi saya izin mengambil beberapa poin saja. Jadi yang pertama adalah em, di berbagai situasi em, banyak program yang isu keberlanjutan itu tidak dilaksanakan. Jadi cuma beberapa kali habis itu ternyata setelah tim program itu pergi tidak ada keberlanjutan, anak-anak tidak lanjut membaca lagi. Kemudian ada juga yang namanya banyak isu-isu tidak inklusif terhadap anak-anak yang difabel dan juga em, banyaknya program yang tidak menyesuaikan dengan konteks lokal. Jadi mungkin sebaiknya mereka lebih dekat dengan isu A atau isu lingkungan A, tapi mereka malah dipaksa misalnya cuma baca buku secara umum dan lain-lain. Nah, kemudian pendekatan baru itu harus menyesuaikan dengan isu-isu tersebut. Nah, dalam perancangan program, tim kami tuh di kelompok 2 diskusi ternyata kita harus banyak melibatkan yang namanya personal. Jadi guru, pegiat, orang tua maupun kader karena mereka yang banyak dekat dengan masyarakat lokal. Sayangnya mereka kurang spotlight, kurang panggung dan juga kurang pendanaan. Nah, ada juga pihak swasta karena seperti yang kita ketahui banyak pihak swasta yang menjadi aktor penting misalnya dalam isu lingkungan, dalam isu limbah begitu. Dan juga influencer karena anak-anak sekarang banyak terpapar media sosial. Kemudian ini sekedar singkat saja mengenai asumsi lamaran baru, kami sempat diskusi mengenai banyak yang orang-orang pikir kalau bikin program itu hasilnya instan dan banyak yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Jadi kemudian realita baru harus menyesuaikan dengan kenyataan ini. Nah, ini saya punya waktu 1 menit terakhir. Saya akan bahas singkat. Jadi kami buat simpel aja, tapi kami berencana membuat sebuah taman baca. Konsepnya bisa rutin, disesuaikan di sekolah maupun di komunitas, terserah bisa seminggu sekali, intinya menyesuaikan dengan waktu. Tapi yang ingin kami highlight adalah pertama, ini mereka nggak cuma baca, mereka anak masing-masing anak disuruh pilih satu buku. Mereka bisa buat semacam role play, jadi misalnya bukunya soal seorang ibu memasak misalnya. Mereka bisa diajak berimajinasi, mereka bisa diajak memperagakan misalnya. Aku kalau masak, aku bakal masak ini pakai gini-gini. Agar anak-anak juga nggak cuma dilatih untuk membaca aja, tapi untuk memprosesnya dan dibawa ke pemikiran sendiri. Nah, untuk fokusnya bisa topik apa aja.
bisa tergantung minat masing-masing ataupun situasi konteks di lingkungan tersebut. Dan tapi untuk isu yang harus dipertimbangkan adalah misalnya untuk melibatkan anak-anak yang difabel maupun anak-anak yang punya cara belajar tertentu. Itu sebenarnya harus butuh peran aktif dari fasilitator. Tapi sayangnya ya kadang terbatas di jumlah fasilitator dan lain-lain. Di sini kemudian orang tua harus aktif terlibat. Tapi sekali lagi banyak orang tua yang mungkin kurang aktif juga terlibat di taman baca. Dan targetnya di sini kami mengutamakan anak-anak, tapi kami sempat bicara soal ternyata orang tua pun bisa, kita bisa mengajak orang-orang dengan umur di rentang umur dewasa, tapi tentunya programnya akan berbeda. Kami fokus ke anak-anak di sini. Dan untuk sumber daya yang dibutuhkan tentunya fasilitator, relawan, tapi juga menyesuaikan dengan apa yang anak-anak akan bawakan. Itu aja, maaf saya mengambil waktu sedikit. Em, saya akan, apakah sudah ada pertanyaan? Saya cek terlebih dahulu. Em, Bapak Ibu mungkin ada komentar, saya pasang timer 2 menit. Kalau ada yang mau komentar boleh, mungkin mau raise hand. Memastikan aja Net, apakah semua work canvas ini akan dikirimkan ke peserta di email? Yes, boleh Oke, dikirimkan ke sip. kita. Ya. Nanti Bapak Ibu jangan lupa isi form terakhir. Jadi misalnya masih overwhelmed, masih bingung dengan semua informasi ini, bisa dibaca kembali nanti di email yang akan dikirimkan. Di email yang diisi di form evaluasi dan sertifikat. Nanti jangan lupa isi form. Masih ada 1 menit 30 detik, Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau lihat-lihat dulu. Saya mau buat pengakuan. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf Iya. saya baru aktif. Ini baru selesai kegiatan pelepasan anak murid SMP. Jadi mohon maaf kali saya pasif dan Tidak apa-apa, baru bergabung. tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Ya, ini tadi Pak Chan ini juga ada di room saya untuk konteks kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak bisa akses juga kok nanti apabila siapa tahu Bapak punya eh, ingin merecall lagi, ingin baca-baca lagi. Yes. Bapak Ibu kita masih ada 1 menit. Eh, Kak Rizky ya, Kak Iya, Rizky, ya Pak. salam kenal. Saya Irawan dari afiliasi Divapedia Inklusif Indonesia. Kebetulan saya juga menyoroti tentang pendidikan inklusif di daerah saya. Untuk pemaparan Kak Rizky itu apa kegiatan nyata yang akan diterapkan bagi teman-teman difabel, Kak? Kayak misalkan eh, di beberapa kasus kan memang bentuk difabel seperti difabel tuli atau difabel netra gitu kan sebenarnya butuh pendampingan dari AYL, akomodasi yang layak. Apakah eh, bentuk konkret kegiatannya atau programnya itu di sini dijelaskan dengan rinci atau bisa bantu saya untuk diberi penjelasan, Kak? Terima kasih. Oke, sekedar konteks untuk Pak Irawan juga. Jadi di sini kita sekedar latihan untuk cara merancang program agar teman-teman yang hadir di masing-masing room tuh di masing-masing berkat room bisa terinspirasi juga ternyata untuk buat program tuh tidak seribet yang kita pikirkan. Terkait yang Bapak tanyakan, Bu Ninik, saya izin kalau Bu Ninik mau nambahkan nanti boleh. Bu Ninik lebih expert pastinya. Tapi untuk yang kami bicarakan tadi, memang salah satu tantangan dari mengarahkan taman baca adalah nggak cuma yang difabel, bahkan anak-anak masing-masing pun itu berbeda-beda. Dan uniknya adalah, saya izin ngambil 1 menit untuk panitia. Jadi sebenarnya butuh pendamping yang paham, yang tahu, dan bisa mendampingi dengan maksimal. Dan idealnya bahkan tadi saya sempat nyebut-nyebut ke teman-teman di breakout room adalah bahkan kalau bisa satu anak satu fasilitator. Tapi kembali mungkin tantangan di lapangan adalah itu kurangnya jumlah fasilitator, tidak timpangnya jumlah fasilitator relawan dan juga hadirin taman baca. Dan sebenarnya untuk tadi saya dapat insight dari Bu Ninik mengenai fasilitator untuk taman baca tuh, apalagi untuk teman-teman difabel, sebaiknya lebih contohnya mungkin deskriptif. Tadi Bu Ninik sempat memberikan contoh untuk anak teman apa misalnya anak-anak yang tuli ataupun yang tidak bisa melihat gitu. Jadi misalnya taman bacanya hari itu memberikan cerita, dongeng, langsung dibacakan. Mereka harus bisa mendeskripsikan juga barangnya atau bahkan memberikan barang untuk disentuh. Jadi misalnya, ya ibunya melempar sebuah bola,
bolanya bentuknya gini, bahkan kalau bisa ada bolanya biar mereka bisa meraba ternyata bentuk bola tuh seperti ini ya begitu. Jadi mungkin untuk kalau Bapak tanya program apa yang akan dilaksanakan, kami bukan yang melaksanakan program, tapi tadi kami sempat diskusi mengenai perencanaan program, apalagi untuk anak-anak difabel harus mempertimbangkan poin-poin itu. Bu Ninik ada yang ditambahkan? Iya, Kak Rizky. Salam kenal Kak Irawan dari Divapedia ya. Oh, ini kayaknya kawan kami juga. Eh, betul, jadi tadi kalau di kelompok kami memang ini rancangan secara global gitu ya untuk bisa kita belajar merencanakan untuk program literasi, ruang literasi begitu. Nah, tentu untuk nanti ketika ini diimplementasikan di apa kelompok difabel misalnya atau memang yang partisipannya adalah difabel itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan spesifik ya. Misalnya memang butuh ada apa teman-teman tuli di situ pasti juga kita upayakan untuk menyediakan JBI seperti itu. Kemudian juga tadi yang disampaikan Kak Rizky terkait fasilitator, kita upayakan untuk fasilitator juga cukup memahami terkait bagaimana berinteraksi dengan difabel, bagaimana cara untuk apa melibatkan difabel apa dalam dalam secara partisipatif gitu dalam kegiatan ini. Mungkin itu Kak Irawan, Kak Rizky. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Maaf karena keterbatasan waktu, nanti boleh diakses-akses lagi kalau ada yang mau ngobrol di chatbox boleh. Karena keterbatasan waktu kita lanjut ke kelompoknya Kak Putri ya. Kak Putri boleh? Sudah ditunjuk Kak orangnya untuk presentasi? Ya, kelompok kami ada Bang Kamil yang akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Bang Kamil singkat aja, saya pasang waktu 3 menit. Boleh silakan. Siap. Ya, Bang Kamil. Kalau mau saya bisa bantu share screen kalau memang kesulitan. Eh, bisa Kak, bisa aman-aman. Oke, boleh. Silakan kalau mau mulai ngobrol nanti saya share screen. Nah, oke. Jadi Oh, kami tadi sudah berdiskusi tentang hasil tentang rancangan program kami. Jadi judul presentasi kami itu tentang literasi kehidupan. Nah, tadi kami sudah menarasikan beberapa pendekatan lama dan pendekatan baru. Di antara pendekatan lama yang teman-teman telah bicarakan tadi di sini dalam program penguatan literasi ada yang sekedar mengajarkan itu jadi pembelajaran yang aktif seperti bring back to local wisdom. Artinya literasi itu sebagai jembatan dari pengetahuan yang sudah ada. Jadi bukan sekedar mengajarkan tapi bagaimana penerima manfaat itu menerima pembelajaran dengan cara yang aktif, interaktif dan tidak pasif. Nah, kemudian di pendekatan lama yang kedua dari sekedar sosialisasi tentang pentingnya budaya baca bagi remaja yang dalam era digital ini lebih sering mengonsumsi konten media sosial menjadikan media sosial ini sebagai ajang literasi. Jadi bukan cuma sosialisasi tapi sebagai aksi di media sosial berupa perlombaan ataupun kompetisi. Nah, terus ada sebatas agenda moral. Jadi eh, nanti programnya itu disusun menjadi program yang bisa mengakomodasi kehidupan kebutuhan hidup nyata seperti bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban etis tapi juga sebagai program yang memang bisa diterapkan dalam kehidupan bersama. Terus dari ketakutan menjadi agensi. Ya, jadi dimulai dari tindakan sederhana agar terasa menjadi program milik penerima manfaat itu sendiri, bukan dari yang merancang program. Dan terakhir, dari pendidikan pasif menjadi pembelajaran yang aktif dan bertindak sebagai fasilitator. Nah, kemudian siapa saja aktor yang perlu dilibatkan dalam program? Nah, kami eh, menyarankan ada pihak sekolah, guru, instansi pendidikan pemerintah seperti dinas pendidikan, instansi NGO seperti komunitas kerelawanan ataupun komunitas pendidikan yang bergerak di bidang sosial. Nah, tapi hambatan yang kami amati dari dari suara teman-teman tadi masih kurang capacity building atau pengembangan kapasitas yang inklusif buat pedagogi dan tenaga fasilitator di luar sekolah, terutama untuk para relawan dan penggerak literasi. Terus untuk komunitas belajar atau literasi itu ada beberapa
hambatan juga seperti kurangnya komitmen atau motivasi untuk bertahan dari pihak penggerak literasi atau komunitas, dan banyak yang terkesan mengabaikan hal kecil yang justru hal kecil tersebut yang menentukan keberlangsungan program mereka. Dan di sini di figur publik kami menambahkan satu figur lagi, yaitu figur literasi di rumah atau lingkungan keluarga. Nah, tantangannya itu pertama, sulit untuk menarik orang-orang karena topik literasinya kurang menarik. Terus, untuk mengundang figur publik tentunya membutuhkan dana atau kontrak dan kurangnya support system dari keluarga, terutama orang tua yang menjadi figur utama untuk Kak, anak-anak. maaf, waktu habis tapi saya tambah 1 menit ya, Pak. Digunakan maksimal saja. Terima kasih. Nah, terus ini untuk asumsi lamanya itu ada beberapa suara juga yang teman-teman berikan, seperti anak-anak itu adalah korban pasif, terus krisis iklim harus dikomandasikan dengan urgensi dan rasa takut. Nah, program yang berkelanjutan butuh institusi besar di belakangnya, dan asumsi bahwa anak-anak di daerah terpencil kekurangan kapasitas. Nah, realita barunya ternyata anak-anak juga bisa merawat flora di greenhouse, melakukan bird watching, bahkan menginisiasi report clean up. Dan di sini ada juga fakta bahwa lebih dari 95% ruang belajar komunitas lahir dari swadaya masyarakat, yang seharusnya membalik asumsi bahwa program itu membutuhkan institusi besar di belakangnya, tapi nyatanya tidak. Nah, terakhir, kami merancang sebuah program yang bernama Read and Tell with Me. Jadi kegiatannya ini kegiatan membaca nyaring untuk anak-anak usia dini tingkatan rendah, TK dengan SD. Dan fokus temanya itu pembacaan dongeng, komik, cerita rakyat, dan kisah-kisah dengan pendekatan interaktif seperti gimmick, suara, atau drama kecil. Dan pelaksanaannya itu setiap 2 pekan sekali. Nah, mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk diskusinya. Maaf karena ada penundaan dan keterbatasan waktu. Q&A-nya mungkin Pak Emil dan teman-teman boleh diskusi di chatbox. Terima kasih banyak untuk kelompoknya Kak Putri. Berikutnya saya undang kelompoknya Kak Umah. Jadi boleh presentasi 3 menit. Nanti habis itu Q&A-nya maaf kita pindahkan ke chatbox juga. Boleh Ya, silakan kelompoknya Kak Umah. di kelompok kami ada Kak Niken. Silakan Kak Niken. Kan nggak usah gugup silakan. Tiba-tiba langsung batuk tadi. Baik, Kak. Baik, 3 menit ya Kak. Oke. Selamat siang semuanya. Salam kenal semuanya. Tadi kami ada di kelompok 3. Ini pembahasan yang kami lakukan adalah literasi di era digital, yang mana itu sinergi dengan pendekatan media dan lingkungan dalam membentuk kesadaran. Kok nggak bisa? Oke. Jadi pendekatan lama dan pendekatan baru yang kami simpulkan, yakni kalau di pendekatan lama, ibaratnya metode yang dilakukan adalah dengan cara setiap momen tuh dilakukan lomba gitu, yang mana itu membuat anak-anak tuh antusiasnya hanya ketika lomba tersebut. Jadi kalau di luar lomba, nggak ada lomba tuh dia nggak antusias untuk belajar gitu, sehingga akhirnya kami tadi berdiskusi mengenai pendekatan baru yang mana kita tuh perlu loh melakukan pendekatan ke anak-anak mungkin secara kayak dari hati ke hati, yang mana nanti akan membentuk kesadaran dari adik-adiknya bahwasannya kita tuh perlu belajar, kita tuh perlu yang namanya berliterasi. Jadi nanti itu membangun kesadaran adik-adiknya, sehingga ketika ingin belajar, adik-adiknya itu tuh nggak harus berpatokan, oh ada lomba nggak, gitu. Antusiasnya tetap sama, yaitu dia senang, karena dia udah akan sadar dirinya bahwasannya dia memerlukan pendidikan tersebut gitu loh Kak. Nah terus akhirnya nanti ketika sudah memiliki kesadaran tersebut, tentunya harus didukung juga dengan lingkungan yang memang mendukung untuk pendidikan tersebut, karena kan tentunya ada lingkungan yang memang tidak mendukung ya Kak, jadi membuat anak-anak itu tetap down dan akhirnya dia tidak fokus tuh akan tujuannya tersebut. Nah sama juga sistem yang mendukung untuk anak-anak, jadi
tentunya ada medianya gitu yang pada saat penyampaian itu diperlukan media sehingga anak-anak juga nanti itu akan selalu antusias dengan apa yang disampaikan oleh fasilitator. Tadi itu contohnya adalah seperti fasilitator tuh membawa media kayak buku dongeng gitu. Jadi nanti fasilitator akan mendongeng atau dia memberikan juga ke anak-anaknya bahwasannya aku ada membawa buku nih gitu loh. Yuk anak-anak kita belajar hari ini ada bukunya banyak banget. Kalian boleh milih satu persatu. Jadi nanti yang dipilih sama anak-anak itu adalah yang mereka minati. Jadi kelihatan tuh minat masing-masing anaknya. Dia sukanya lebih ke apa. Terus di Nah, sana waktu juga habis saya tambah 1 menit ya. Oke oke oke. Aku langsung aja. Langsung itu juga nanti akan kayak realistis ada anak-anak semangat. Terus ini aku selanjutnya, ini nama aktornya itu ya lingkungan, komunitas, sama keluarga. Itu hambatannya itu adalah kalau sarana prasarana itu nggak memadai. Jadi makanya kita harus perlu aktor-aktor ini yang untuk dilibatkan terhadap literasi anak muda. Terus selanjutnya ini ada asumsi tentang situasi anak-anak. Mungkin kalau asumsi lamanya itu anak-anak misalkan kalau kena korban bencana atau apa, dia tuh nggak paham dengan isu lingkungan. Kita tuh harus Lagi Zoom, teleponnya nggak bisa dipakai dua. menyadarkan bahwasannya anak-anak tuh sebenarnya juga memiliki akses loh untuk tahu dengan isu-isu yang saat ini ada gitu, kayak isu perubahan iklim, sampah plastik, kayak gitu. Jadi anak-anak bukan berarti dia nggak perlu tahu dengan isu lingkungan. Dia harus juga kita ajarkan untuk isu lingkungan tersebut. Terus yang terakhir, ini mungkin rancangannya tadi sesuai pembahasan lebih kayak pendekatan media, pendekatan melalui media dan lingkungan. Jadi nanti kegiatannya ya tadi membaca, mendongeng, nanti itu terlihatlah tuh anak-anak antusiasnya tinggi dari situ karena yang didongeng itu medianya tuh berupa realistik. Terus nanti buku temanya sesuai tadi, boleh banyak buku, nanti dipilih sama anak-anaknya, nanti anak-anaknya juga boleh setelah membaca tuh maju satu persatu menceritakan tadi buku apa yang dibaca, lalu cara menariknya itu dengan cara melakukan penyampaian dengan media yang tadi. Jadi anak-anak lebih merasakan bahwasannya penyampaiannya sampai nih ke mereka gitu. Terus ini rincian kegiatannya lebih kayak ke area pojok desa ataupun di lingkungan yang memang sangat marginal, serta diadakannya mungkin seminggu sekali. Targetnya ya semua umur karena semuanya itu membutuhkan pendidikan gitu loh. Cuma medianya saja yang berbeda di setiap umurnya. Paling itu saja sih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Niken. Dan berikutnya saya undang kelompoknya Adan. Kelompoknya Adan itu siapa? Yes, tadi ada Kak Fatih, ada Kak, ada Kanisa, ada silakan. Fatih, Kanisa, atau Kanansyah, atau Kak Fia juga boleh, silakan. Sepertinya masih di mute, yes. Boleh langsung share ya Kak, berarti. Boleh, boleh. Silakan. Oke, bisa dimulai Kak? Boleh, boleh. 3 menit ya. Silakan. Oke, kita dari kelompok 5 akan membahas yaitu tantangan akses literasi masa kini dan kunci untuk mengatasinya. Karena kita tahu di masa kini banyak sekali tantangan untuk menuju akses literasi itu sendiri, padahal di zaman digital sekarang, di era digital sekarang eh, sudah banyak networking atau koneksi yang bisa membuat akses ke literasi menjadi mudah. Oke, yang pertama, perubahan cara pandang yang paling penting untuk merancang program penguatan literasi komunitas
kita bisa lihat dari pendekatan lamanya, yaitu literasi baru bisa didukung dengan program perpustakaan keliling di daerah terpencil maupun daerah yang terdampak dan belum maksimal dalam resource, jadi sangat belum optimal. Berarti pendekatan lamanya ini lebih fokus ke dulu harus didukung oleh perpustakaan keliling, padahal nggak harus didukung oleh perpustakaan keliling. Kak, yang bisa kita lihat di pendekatan barunya, yang kita bisa lihat di pendekatan barunya itu eh, anak-anak juga merupakan agen perubahan lingkungan. Start from small action from early age. Tandanya ini tandanya aktivis anak muda bisa membuat dan membangun yang namanya kegiatan literasi sendiri tanpa adanya dukungan dari perpustakaan keliling. Dan hasilnya mungkin akan lebih terasa karena tidak membutuhkan yang namanya biaya besar. Lanjut ke slide 3. Di sini ada aktor pendukung. Aktor pendukung dibagi menjadi 3. Yang pertama itu orang tua. Orang tua itu merupakan fasilitator dan juga eh, eh, istilahnya fondasi di dalam rumah yang mengencourage anak untuk berani berkontribusi di masyarakat. Dan em, apabila lingkungan di rumahnya baik untuk literasi, maka uh, anak anak tersebut akan juga terencourage dirinya untuk semakin bergerak di arah literasi. Kemudian ada juga pengajar. Pengajar di sini kita membahas pengajar karena tadi membahas juga daerah terdampak dan daerah terpencil ya. Permasalahan dan hambatan pengajar ini dari distribusi pengajar ke daerah-daerah, minat pengajar itu sendiri karena karena belum ada fasilitas dan yang layak dan kompetensi pengajar itu sendiri masih menjadi hambatan di Indonesia. Kemudian adanya juga komunitas literasi yang harusnya menjadi provider di banyak lingkungan Kak, atau maaf di waktunya kota-kota. sudah habis, saya tambah 1 menit ya. Oke, Kak. Eh, adanya harus menjadi provider tapi memiliki banyak keterbatasan dan belum belum menyeluruh ke seluruh daerah kegiatannya. Kemudian asumsi lama kemudian di slide 4 kita membahas yang namanya apa saja situasi lama, asumsi lama. Kekakuan sistem di kelas yang terlalu bergantung pada sistem lama, menghafal dan menjawab soal saja. Nah, jadi eh, letak dari gagalnya literasi sekarang itu karena sistem di kelas itu terlalu ketat dan berfokus pada sekadar menghafal dan baca soal saja. Kemudian hasilnya apa di realita barunya? Hasilnya mereka malas membaca dan belajar di luar karena sudah mereka berpikir bahwa itu hanya kegiatan di kelas saja. Kemudian yang terakhir, deskripsi kegiatan maka kita menginisiasi menginisiasi untuk membuat yang ini namanya meningkatkan minat baca anak muda lewat kegiatan sharing dan barter book di tempat ibadah dan area tempat tinggal yang bisa menerobos apa namanya dana atau pengajar atau sekalipun atau apapun itu karena sistemnya sharing dan barter, maka anak-anak bisa membawa buku dari masing-masing rumah atau dari lemari masing-masing kemudian sharing dan diskusikan bareng di area rumah warga atau di tempat ibadah dan akhirnya ini menjadi kelompok literasi yang efektif apabila dilakukan dengan konsisten. Karena itu target kegiatannya diadakan 2 kali seminggu dan targetnya merupakan anak SD hingga remaja yang sudah terbangun pola pikirnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Berikutnya boleh stop share screen dulu. Berikutnya kita ke kelompoknya Anet. Boleh, Anet silakan. Itu dipresentasikan siapa? Oke, buat kelompok aku tadi Ibu Ushi sama Pak Sahlan, tapi aku boleh bantu share screen sebentar ya. Hmm, screen.
Share. Udah kelihatan? Masih loading Belum, sebentar. Mbak. Oh, belum ya? Oke, Belum, sebentar. Mbak Nat. Sudah. Sudah? Boleh Oke. start share screen-nya ya. Ya, udah aku share screen. Nah, sekarang Bu Ushi, Pak Sahlan, eh, silahkan siapa yang mau mulai duluan? Pak Salam dulu deh, laki-laki. Yuk, Pak Sahlan. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok ini menyampaikan paparan terlebih dahulu dengan pantun boleh ya? Ya, kita coba saling kenalan. Cakep. Kalau kenalan nggak boleh basa-basi. Cakep. Kami hadirkan Taman Bacaan demi mewujudkan gerakan aksi kolektif literasi. Asik. Cakep. Luar Asik, biasa, asik, Pak asik. Sahlan. Oke. Jadi ini hal yang mungkin saja kita semua tahu ya, ini berbasis warga. Kenapa kami menyadari? Langsung saja di slide selanjutnya, bacaan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi berbasis aksi kolektif, bahkan multimedia. Sekarang tidak hanya buku, dan perlu adanya peran ramah keluarga. Di slide selanjutnya, diharapkan ini nanti bisa menjadi next, Kak. Belum bisa berpindah, karena Oke. waktunya diharapkan nanti kita bisa mencoba mengidentifikasi pendekatan yang justru bagaimana dulu itu beranggapan bahwa kegiatan penguatan literasi itu dilakukan atau belum, sering saja terjebak hanya di lingkup sekolah, belum berbasis masyarakat, atau bahkan kita merasa bahwa itu hanya untuk membaca buku saja di dalam ruang yang hening, tidak ada interaksi, dan seterusnya. Nah, pendekatan baru yang kami coba lakukan adalah melihat daya minat, karakter anak-anak, dan tentunya menyediakan buku serta bahan media pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang karakter anak dalam membangun mentalnya. Dan tentunya nanti tidak hanya pasif, harapannya ada interaktif dan juga membangun intensitas intensif dan juga berkorban buat mereka dari segi waktu biaya. Ini kita mendorong semangat kerelawanan. Jadi volunteerism itu akan hadir di sini. Nah, untuk slide selanjutnya, 3. Nah, nanti yang bagian terakhir, ini ya, Kausi ya. Nah, kita tuh mendapatkan pendekatan pilar utamanya adalah orang tua, karena kami sadar orang tua itu akan ada lintas generasi. Membangun minat lintas generasi itu sangat penting, tentu tidak hanya dari orang dewasa, tapi juga ada orang muda dan juga orang usia dini atau anak-anak gitu. Nah, di dalam keluarga ini, orang tua menjadi pilar penting mendorong keteladanan dan mewujudkan bagaimana menghadirkan cerita yang hidup, seorang storyteller yang hidup, kisah yang baik, dan nantinya kerjasama inilah yang akan mendorong keberlanjutan. Kegiatan ini bisa berjalan lancar. Nah, entah itu mendukung anak, memberikan pengasuhan, memberikan keteladanan, dan juga melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari waktu ke waktu. Nah, ini satu saja pilarnya kita coba. Sehingga nanti anak muda pun nanti suatu saat akan menjadi orang tua sudah siap. Gak khawatir apa sih yang menjadi keresahan ketika nanti menjadi orang tua dan membangun keluarga. Silakan untuk program-programnya, Kak. Saya persilakan kepada Kak Uti. Oke, baik Pak Sahlan, terima kasih sudah menyampaikan di awal tadi. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan hasil diskusi kami tadi, di mana kalau untuk rancangan program penguatan literasinya itu, di sini kami menyampaikan akan membangun literasi aksi kolektif, di mana aksi kolektif ini gerakan yang tidak hanya viral, tapi berbasis kesadaran, dampak, dan perubahan. Ini diperkuat dari multimedia lainnya. Nah, tadi kita bahas juga masukan di sini ada 6 pilar. 6 pilarnya itu seperti baca buku, maaf, 6 pilar baca tulis, kemudian digital, budaya, kekeluargaan, numerasi, dan finansial. Nah, kemudian hasil dari ini semoga bisa dijadikan proyek sambil membangun riset lah ya tadi ya. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana bentuk kegiatannya? Nah, di sini tadi kami bersama-sama diskusi, di antaranya bisa di tempat-tempat taman yang ada anak-anaknya, kemudian ada sebuah event, lalu menghidupkan budaya bercerita kepada anak-anak oleh orang tua. Nah, di mana kegiatan ini bisa dilakukan 1 minggu sekali, 1 minggu sekali bercerita tentang tema yang berkaitan dengan pilar tersebut. Kemudian mengaktifkan komunitas taman bacaan masyarakat, komunitas literasi, dan lain-lain. Waktu habis. Oh, baik. Nah, kemudian fokus
atau tema bukunya tentang apa aja. Nah, ini bisa kita gunakan buku tulis, digital, budaya kekeluargaan, numerasi, dan finansial. Kemudian rencana kegiatannya misalnya acara ruang fasilitas publik, misalnya di lapangan, di pasar, itu bisa kita gunakan ya Bapak dan Ibu ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, baik Kak. Slide berikutnya. Kemudian, nah, oh habis ya. Ternyata sudah habis ya, baik. Tinggal yang sumber daya ya. Ah, Sudah sumber ya? daya ya. Oke, baik sumber dayanya di sini adalah di mana sebagai pembacanya itu volunteer lintas aktor, pendongeng, buku, media permainan, kemudian untuk di mana game untuk membawa suasana bermain tanpa gadget. Mana anak-anak kita lihat anak-anak sekarang ini kan lebih dekat ya dengan gadgetnya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sponsorshipnya itu bisa seperti promosi, event terbesar dan kemudian untuk pendanaan juga. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, thank you. Sebentar, saya stop sharing screen-nya. Habis ini kelompoknya Marisa ya, Rizky? Iya, kelompoknya Marisa. Oke, Terima kasih banyak Marisa. untuk kelompoknya Anet. Ya, kita ke Thank kelompoknya Marisa you. ya. Last but not least, kalau biasanya orang bilang. Yang presentasi siapa? Di sini kelompok 4 ada Bu Ega ya. Bu Ega, Wih, siap. udah semangat banget tuh tadi Iya. tiba-tiba. Udah kupu-kupu. Iya, ya. Suara saya kedengaran nih, Mbak Jelas, Bu, Marisa. jelas. Jelas. Oke. Jelas. Ya, saya izin share screen sebentar ya. Oke. Boleh dimulai, Bu Ega. Oke. Eh, Selamat siang teman-teman semua. Kami dari izin saya mewakili teman-teman kelompok 4 yang semuanya juga sangat bersemangat di diskusi tadi. Eh, Kami, wah ini belum share screen. Share screen-nya belum kelihatan. Share screen-nya belum timbul. Iya, belum timbul Mbak Marisa. Saya udah. Bisa coba share screen lagi, Kak? Atau nggak bisa? Coba stop share dulu. Ada yang sebentar. Jadi laptop saya kayaknya nggak. Tapi di ininya ada udah masuk belum ya? Ada yang bisa bantu share screen nggak ya? Nah, udah. Aman. Sebentar. Udah kelihatan? Oke. Sudah kelihatan. Boleh slideshow nggak, Kak Marisa? Ya. Boleh. Oke, silakan. Oke, nah seperti teman-teman perhatikan ya, judul kami adalah Books for All, semua jenjang berhak membaca. Artinya juga semua anak berhak membaca, jenjang sekolah ya maksudnya di sini. Ini terinspirasi dari ketika tadi kita ngobrolin soal education for all, pendidikan untuk semua. Tadi Mbak Arum yang menginisiasi diskusinya. Lalu kemudian kita mikir education for all, berarti kita mikir harus ada juga dong books for all, karena kita melihat beberapa pendekatan dan asumsi lama. Next, Kak Marisa. Sambil nunggu Kak Marisa next ya. Jadi pendekatan lama yang terjadi itu pertama tentu ini dia, ada dukungan manajerial sekolah yang belum kuat. Pasti akan ada tantangan ya di tingkatan sekolah. Lalu rasa lapar dan haus dari para murid terkait literasi, tapi ada gap antara bagaimana idealita guru dengan sekolah maupun muridnya. Lalu yang ketiga, kami melihat perpustakaan sekolah tidak banyak koleksi, jadi padahal itu menggunakan dana bantuan sekolah ya. Perpustakaan sekolah itu koleksi bukunya, mohon izin ya, cenderung kepada siapa sih penerbit buku yang datang ke sekolah gitu. Tapi belum punya desain, ini loh buku-buku yang harusnya ada di perpustakaan sekolah gitu. Lalu ada juga pendekatan bahan bacaan siswa itu disamaratain, nggak didiferensiasi. Dianggap semuanya itu sudah at the right level lah, sudah sama gitu. Padahal kan ada reading level murid. Lalu kemudian mayoritas guru masih mengajar dengan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar gitu.
sangat seperti kitab suci. Jadi ngajar bukan karena ada sumber belajar lain, tapi ngelihat buku paket aja. Lalu kalau dalam konsep disabilitas, masih banyak ketimpangan buku dan media yang belum aksesibilitas dan akomodasi lainnya belum kena begitu. Nah, next kita langsung ke ini dulu asumsi lama Kak, biar cepet karena 3 menit. Slide ketiga. Gak apa-apa Bu, saya tambah 1,5 menit masih aman lah Bu, gak apa-apa. Ya. Oke, nah Ya. kalau bicara soal asumsi lama nih, seperti yang dilihat, literasi juga hanya dianggap menyediain buku aja. Oh ada buku nih, ada baca, dan juga dipoto, udah jelas tuh, oh lagi literasi. Padahal apakah dibaca benar-benar, apakah buku itu sudah aksesibel, apakah buku itu sudah sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya, itu perlu ditanyakan. Lalu hanya buku paket, itu asumsi juga ya. Lalu kemudian dianggap sama, dianggap membaca itu hanya kegiatan pasif, nggak perlu diskusi atau eksplorasi lanjutan. Padahal seharusnya membacanya bukan hanya sekedar membaca huruf, suku kata, dan kata serta kalimat, tapi membaca pemahaman. Seharusnya seperti itu. Di kurikulum Merdeka, yang ada CP di ruang GTK Kemdikdasmen aja tuh sebenarnya udah ke arah membaca pemahaman. Tapi sayangnya masih kegiatan seakan-akan membaca dan kalau perlu bahkan mengeja, saya, ayah saya gitu. Lalu ada pembelajaran yang satu arah dari guru. Nah, kami menyarankan realita baru, lalu kemudian juga pendekatan baru yang ada adalah 2 arah interaktif. Kita punya potensi seperti Read Aloud, komunitas Read Aloud, yang itu sudah sangat mulai bermunculan ya di seluruh Indonesia. Kita juga perlu melihat kemampuan literasi anak dulu. Jadi betul-betul teaching at the right level, nggak sekedar, oh kelihatan bagus tuh di foto dan di kamera, anak megang buku gitu. Lalu kemudian buku paket, kita perlu membuka mindset guru bahwa bukan hanya buku paket, kita tidak benci atau anti buku paket, tapi kita perlu untuk menyadari bahwa belajar itu bisa di segala tempat, semua murid, semua guru. Kita bisa belajar dari banyak tempat. Lalu kemudian ada bagaimana pendekatan-pendekatan diskusi, 2 arah, storytelling, keterlibatan emosional juga penting karena anak bisa belajar lebih baik, membaca lebih baik, literasi lebih baik, bila dia menyenanginya, bila dia suka dengan itu ya. Pendekatan deep learning di kementerian juga saat ini. Lalu pengajar nih juga butuh pelatihan khusus. Jadi kami menyarankan slide kelima, izin Kak Marisa. Nah, kami menyarankan seperti judul tadi ya. Jadi ada 3 poin, Bapak Ibu bisa lihat deskripsi kegiatannya. Read Aloud Capacity Building, yang nanti akan mendukung penyediaan buku berjenjang, Books for All-nya. Lalu kemudian ada pendekatan Story First, Reality Later, dan Read Aloud Literacy Workshop. Jadi kami mengemasnya seperti ini nih, Bapak Ibu. Dengan asumsi lama dan pendekatan lama itu, kami menilai perlu ada Books for All, buku berjenjang, yang selain buku teks, ada buku cerita, ada dongeng, ada novel. Kami menyadari bahwa CB Kementerian Pendidikan juga sudah ada ya sistem informasi perbukuan, namun itu belum merata ke seluruh Indonesia. Jadi kita perlu bikin program, oh ini Books for All. Ada loh berjenjangnya, untuk TK gimana, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, lalu berikutnya Books for All itu bukan hanya berjenjang saja, tapi juga bisa diakses oleh semua anak, baik dia disabilitas ataupun non-disabilitas. Misalnya untuk anak dengan disabilitas penglihatan atau netra, artinya dia butuh buku yang bisa didengar. Untuk anak-anak dengan disabilitas rungu atau tuli, mereka butuh buku yang bisa dilihat. Bukan hanya bacaan tulisan, tapi bisa dilihat secara bahasa isyarat, bisa dilihat secara visual. Untuk anak dengan disabilitas yang lain seperti autistik, cerebral palsy, atau anak-anak dengan disabilitas intelektual, mereka butuh multisensori. Jadi kami tadi obrolan di grup, di BOR, oke ada buku fisik, setuju. Oke ada buku digital, keren banget. Yang ketiga adalah buku yang juga bisa, kami tadi memikirkan tentang Read Aloud, ya capacity building workshopnya Read Aloud, Story First dan Reality Later, lalu dikemas dalam sebuah buku yang sifatnya audiovisual, sebuah video. Jadi di video itu kita bisa akses buku fisiknya komunitas ketika bertemu dengan anak-anak atau di sekolah, lalu kemudian buku digitalnya ada linknya, lalu kemudian buku itu dibacakan, bisa oleh orang tua, bisa oleh komunitas, bisa oleh gurunya, bisa oleh anak sendiri yang membacakan buku. Jadi teman-teman disabilitasnya bisa mendengar. Lalu kemudian di video itu, misalnya contoh buku Si Malin Kundang misalnya, itu ada orang tua yang ngebacain di video. Lalu Books for All-nya itu di situ, dan
dia baca read aloud ya, membaca nyaring, lalu kemudian ada juru bahasa isyarat yang menerangkan agar itu bisa diakses oleh teman-teman anak-anak tuli, lalu kemudian multisensori, ada musik, ada macam hal. Jadi Books for All ini memang menarik untuk bisa dikembangkan programnya ya. Jadi Books for All di situ ada penguatan read aloud, di situ juga ada pendekatan story first, reality later. Jadi pendekatan storytelling bisa kita buat salah satu tahapannya dengan nanti read aloud literacy workshop. Rinciannya seperti ini, waktu saya sudah habis ya Mas Riki. Jadi saya sudah jelaskan tentang slide ketiga bagaimana peran dari semua aktor, dari mulai murid, guru, sekolah perlu inklusif, bukan hanya sekedar inklusif menerima murid disabilitas, tapi inklusif membuka diri untuk dunia, dan dunia juga perlu membuka diri kepada sekolah, komunitas perlu terlibat, organisasi disabilitas, organisasi masyarakat, dan jangan lupa swasta, pemerintah juga perlu dilibatkan. Ada tambahan nggak Kak Marisa? Atau kayaknya sudah ya semua? Mari kita wujudkan perubahan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ega. Hari ini next kali insight kita dapat hebat sekali. Mungkin sebelum saya ke akhir sesi, mungkin kita semua berikan tepuk tangan untuk diri kita dan juga semua yang hadir di sini. Kalau saya izin gini aja, saya nggak bisa tekan layar, nggak bisa klik. Em, untuk sesi diskusi, maaf kami cut sedikit karena waktu. Untuk saya ingin sedikit berbagi aja, saya dapat beberapa poin dari beberapa presentasi hari ini. Jadi memang ternyata mungkin poin pertama yang harus kita akui adalah semua pihak tuh punya perannya masing-masing. Kalau saya tadi kebayang, pemerintah tuh baiknya memberikan kerangka, udah nih. Dan sisanya para penggerak tahu kita mau semen bagian mana, di mana taruh jendela. Intinya adalah pemerintah tuh harus bisa memberikan juga kerangka. Kemudian dari situ para pihak lain, kita sebagai orang yang dekat dengan level akar rumput, dengan anak-anak, dengan para orang-orang yang akan kita didik, itu perlu bantuan juga. Dan pertama, selain support pemerintah, terus juga mendapatkan support dari pihak-pihak lain, mungkin bisa memberikan pendanaan, bisa memberikan buku dan bantuan-bantuan materi lainnya. Kemudian kita juga tidak boleh lupa, walaupun guru merupakan aktor yang sering dilihat sebagai pendidik utama, tapi orang tua dan juga orang-orang terdekat dalam komunitas itu juga harus turut andil dalam memberikan pendidikan literasi. Dan setelah ini mungkin saya akan ajak sedikit diskusi aja, tapi ini saya lihat dulu ini Bu Jani, ya kenapa resen? Eh, Mas Rizky, ini sudah mau closing atau karena saya tadi karena Mas Rizky memberikan peta besar kita harus menyangkut-nyangkut pemerintah, saya boleh comment on that 1 menit 2 menit saja. Boleh, boleh. Boleh, Iya, Bu. Mas Rizky, jadi penting sebetulnya kalau saya lihat dari kelompok saya saja, itu jadi komponen masyarakat itu bergerak sporadis. Kita menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kita. Padahal masalah nasional itu ada. Bahwa PISA, jadi tes PISA kita, hasil PISA kita itu rendah, rendah di bawah. Artinya ada persoalan literasi di bangsa ini. Nah, kalau pemerintah tidak mengadres masalahnya kita di mana, pemerintah bagian apa, perlu support masyarakat di mana, maka masalah peningkatan kemampuan baca, literasi baca bangsa Indonesia itu nggak akan selesai. Jadi mumpung ada Habibie Center di sini, mohon itu disampaikan pemerintah ada concern besar dari untuk meningkatkan daya saing bangsa. Ketika nilai PISA kita masih bottom dari 100 something, kita di bawah ratusan, saya lupa, saya harusnya bawa datanya itu, maka sebetulnya untuk meningkatkan ini, pemerintah harus tahu kita masyarakat itu support, tapi supportnya kita dalam apa itu nggak tahu, sehingga kita bergerak sporadis. Harusnya kekuatan masyarakat ini dihimpun oleh pemerintah. Kita bergerak bersama pemerintah, guidance-nya kita support. Habibie Center mohon disuarakan ini. Saya pikir ini penting karena potensi di masyarakat itu jangan disia-siakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Itu yang saya sempat gaungkan tadi itu Bu. Sebenarnya untuk dalam isu ini, pemerintah tuh perlu buat kerangkanya. Karena kalau kerangkanya nggak ada, fondasinya nggak ada, mau sebanyak apapun kita berjuang, seperti yang kami taruh juga di one pager ya Bu. Banyak sekali taman baca di Indonesia tuh malah gerakan komunitas, bukan ada inisiasi dari pemerintah. Jadi memang
Ini pun tentunya menjadi isu penting ya Bu. Memang kami akan usahakan juga buat teman-teman semua ada di sini, kita semua juga bisa turut andil di urusan masing-masing. Dan mungkin saya izin ke transisi ke closing teman-teman. Dengan diskusi tadi, itu akhir dari sesi kita hari ini di workshop pertama ICF. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir, kepada teman-teman dari Pustaka Kampung Impian, dan juga Bu Juling sudah hadir. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat dan mungkin akhir kata saya ingin mengajak mari kita berjuang dengan kemampuan masing-masing dengan channel masing-masing. Mungkin walaupun satu bata demi satu bata, mari kita wujudkan ekosistem yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Anet. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Oke, terima kasih Rizky. Sebentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu, energi, cerita, dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu sepanjang workshop berlangsung. Kehangatan dan semangat belajar bersama hari ini benar-benar membuat diskusi gimana ya, terasa hidup dan bermakna. Nah, sebelum menutup sesi workshop 1, kami juga mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi formulir evaluasi yang akan ditampilkan di layar. Masukan dari Bapak Ibu sangat membantu kami untuk menghadirkan kegiatan yang lebih bermanfaat ke depannya. Dan formulir ini juga menjadi bagian dari proses penerbitan e-certificate Bapak Ibu. Jadi QR code dan linknya ada di depan, bisa di-save. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan formulir evaluasi ini, kita juga akan melanjutkan ke sesi panel berikutnya bersama Profesor Laura Lundi dan Louis Stephen Johnson, serta moderatornya Pak Sadam dengan topik Kota Ramah Anak dan Remaja. Nah, untuk itu aku mungkin hand over ke Darlene. Darlene, the floor is yours.